Dikira aku miskin. Part 37. Merasa kasihan. 2 minggu lamanya bernaung di bawah atap yang sama dengan papa. Tetapi seperti tidak dianggap. Ternyata sebenci itu beliau terhadapku. Di samping itu, aku juga kesal karena Bagas makin dekat dengan Andrew. Waktu aku meminta pria itu menjaga jarak, justru anakku yang menolak. Seminggu yang lalu, Bagas demam tinggi karena merindukan Mas Bimo. Dia meminta bertemu dengan papanya tersebut. Sangat jelas kalau aku tidak mungkin mewujudkan keinginannya itu. Demam Bagas berawal dari keegoisanku yang melarang dirinya bertemu dengan Andrew. Walaupun telah berobat ke dokter, tetapi sakitnya belum kunjung sembuh. Saat itu, Bagas selalu mengigau memanggil laki-laki yang mirip dengan papanya tersebut. Aku tidak memiliki cara selain membiarkan Bagas kembali dekat dengan Andrew. Baru sekali bertemu, anak itu langsung bersemangat dan seolah-olah lupa dengan sakitnya. Entah kenapa mereka seperti memiliki ikatan batin. Bukan hanya aku yang merasa heran, tetapi Mama juga. Wanita itu justru berharap kalau anak Om Rio dan Tante Marisa yang hilang saat masih kecil adalah Mas Bimo. Beliau mengaku yakin kalau hal itu memang benar, Papa akan memberikan maaf kepadaku. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa, karena Mama tidak tahu pasti permasalahan yang aku hadapi dengan Mas Bimo. Jika laki-laki yang masih berstatus sebagai suamiku itu memang benar anaknya Om Rio dan Tante Marisa, tidak menutup kemungkinan kalau kami akan diminta kembali bersatu. Apakah perbuatan Mas Bimo akan makin nekat jika memiliki banyak uang dan harta? Saat dia masih hidup apa adanya, dirinya berani bermain api dengan wanita lain. Aku tidak sanggup membayangkan hal itu akan terulang kembali. Mungkin aku lebih baik mencoba menerima kenyataan jika kami tidak memiliki hubungan lagi. Jadi, aku tidak akan melarangnya bergaul dengan wanita manapun jika ikatan kami telah terputus. Aku tidak akan memaksa dirinya untuk tetap mempertahankan aku. Hari ini, Om Rio dan Tante Marisa berangkat ke Palembang. Mereka ingin mencari tahu anak mereka yang hilang. Mama tampak semangat bercerita kepadaku. Saat ini, kami sedang duduk di depan TV bersama Bagas yang asik dengan mainannya. Serius, Mah? Aku sedikit terkejut. Serius dong, sayang. Masa Mama bohong? Semoga harapan Mama menjadi kenyataan. Mama menunjukkan senyumnya. Harapan apa, Mah? Tanyaku ingin tahu. Semoga suami kamu benar anaknya Om Rio dan Tante Marisa. Jadi, Papa gak ada alasan lagi untuk membenci kamu. Dulu, Papa gak terima suami kamu sebagai menantu karena menganggapnya tidak sepadan dengan keluarga kita. Mama tampak yakin kalau aku akan kembali bersatu dengan Mas Bimo. Mama yakin kalau kelak akan kembali pada Mas Bimo? Tanya aku kepada beliau. Pertanyaan apa itu? Kamu menjauh dari suamimu karena nganggap dia lebih membela keluarganya, kan? Jika memang keluarganya yang sebenarnya adalah Om Rio dan Tante Marisa, gak ada alasan lagi bagimu untuk memilih berpisah dengannya. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Walaupun aku sempat membuka diri untuk memaafkan perselingkuhan Mas Bimo, tetapi hati kecilku tetap ragu. Aku takut kecewa untuk yang kedua kalinya. Aku tidak berani untuk kembali percaya sebelum Mas Bimo benar-benar berubah. Iya, Mah. Tapi setelah kami di sini, apa mungkin dia tetap setia? Aku ingin tahu pendapat Mama. Kenapa kamu gak percaya pada suamimu? Apa dia pernah bermain api di belakangmu? Kenapa jadi aku yang merasa tersudutkan dengan pertanyaan Mama? Enggak, Mah. Aku tetap akan menyembunyikan perbuatan Mas Bimo. Terus, kenapa kamu seolah-olah ragu
untuk bersatu kembali dengannya. Sepertinya Mama curiga dengan jawabanku. Mama salah paham. Kala ngotot nikah dengannya karena dia baik dan setia, Ma. Aku kembali menyembunyikan perbuatan Mas Bimo. Mungkin lebih baik aku mencari tahu tentang Mas Bimo setelah kami tidak bersama dalam 2 minggu ini. Aku ingin tahu apakah dia merasa sedih atau justru bahagia setelah tidak tinggal serumah lagi denganku. Aku akan membuka profil sosial medianya nanti. Aku memandangi langit-langit kamar karena rasa kantuk belum juga menghampiriku. Sementara Bagas telah terlelap sejak beberapa jam yang lalu. Aku pun meraih ponsel dari Nakas lalu mulai memainkan jari di layarnya. Setelah tiba di kota ini, aku baru berpikir untuk mencari tahu apakah Mas Bimo merasa kehilangan setelah kami berpisah. Aku terkejut melihat akun sosial media biru miliknya. Setiap hari, dia memosting fotoku dan Bagas dengan caption yang mengharukan. Dia memohon agar aku dan Bagas kembali pulang. Aku tidak menyangka kalau komentar postingannya termasuk ramai. Salah satu di antaranya adalah akun Ayu. Dia mengaku terkejut setelah mencoba menelponku, tetapi tidak aktif. Aku sengaja tidak memberitahukan keberadaanku kepada wanita itu, agar dia tidak memiliki jawaban ketika bertemu dengan Mas Bimo. Sejak tiba di Palembang, hanya Ayu yang aku akui sebagai keluargaku. Oleh karena itu, aku sangat yakin kalau Mas Bimo pasti akan bertanya tentangku kepada Ayu. "Kenapa kamu mengakui aku sebagai keluargamu, Kelah?" tanya Ayu kala itu. "Hanya kamu yang tahu keberadaanku di kota ini, Yu. Kamu juga yang udah nolong aku. Berkat kamu, akhirnya aku bertemu Mas Bimo. Aku sangat bangga dipertemukan dengan Mas Bimo saat itu. Semoga hubungan kalian baik-baik aja ya." Sangat benar kalau hubungan kami baik-baik saja sebelum Mas Bimo mengkhianati pernikahan kami. Namun, aku merasa hancur saat mengetahui perbuatan jahatnya. Meskipun demikian, aku tetap mencoba untuk kembali membuka diri hingga berhasil, walau rasa takut dan keraguan itu tetap ada. "Terima kasih karena kamu kembali menerimaku, sayang." Mas Bimo langsung menggendongku kala itu. "Tapi kamu harus ingat, sekali aja kamu kembali nyakitin aku akan pergi. Aku gak peduli dalam hal apapun itu." Kenapa aku harus mengingat kejadian itu? Lebih baik aku kembali memainkan jari untuk mengetahui kegiatan Mas Bimo melalui benda pintar di tanganku. Ternyata postingan papa dari anakku itu seminggu yang lalu bukan hanya tentang kerinduannya terhadap istri dan anaknya, tetapi juga harapan untuk kesembuhan ibunya. Kemarin sore, Mas Bimo juga menyampaikan janji dan keinginannya untuk memenuhi permintaan terakhir ibunya. Kenapa ada kata terakhir? Ibunya sakit apa? Walaupun aku selalu diperlakukan dengan kasar saat masih di Palembang, tetapi aku tetap sedih membaca postingan Mas Bimo. Aku janji akan memenuhi permintaan terakhir ibu. Ibu harus kuat dan sabar menunggu. Permintaan terakhir apa yang Mas Bimo maksud? Bagaimana caranya aku mengetahuinya? Aku tidak mungkin meninggalkan komentar di postingannya. Itu sama saja memberitahukan keberadaanku kepadanya. Mungkin lebih baik aku tidak perlu ikut campur dengan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Mas Bimo. Yang penting aku tahu kalau dia tetap mengaku merindukan istri dan anaknya. Jadi, aku merasa lega dengan apa yang kupikirkan tentang dirinya dalam 2 minggu ini. Ternyata, Mas Bimo tidak melupakan aku dan Bagas. Dia tetap peduli dengan kami berdua. Aku telah salah menilainya. Kenyataan sungguh bertolak belakang dengan apa yang kupikirkan. Aku berpikir
kalau dirinya dengan mudah akan melupakan istri dan anaknya, lalu kembali menghubungi selingkuhannya. Melihat usahanya, aku mulai berpikir untuk setuju dengan harapan Mama. Semoga Mas Bimo terbukti sebagai anak Om Rio dan Tante Marisa yang hilang, supaya Papa kembali menerimaku sebagai anaknya. Kenapa kamu secepat itu mengambil keputusan untuk berpisah dengan suamimu? Padahal dulu kamu menentang Papa dan Mama agar tetap menikah dengannya. Mama tadi mengingatkanku tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana aku dengan tegas mengatakan akan tetap lebih memilih Mas Bimo. Suara telepon masuk mengagetkanku, juga membuyarkan lamunanku tentang Mas Bimo. Aku melihat nama Andrew di layar. Kenapa pria itu menelponku malam-malam? Apa mungkin ada hal penting yang ingin dia sampaikan? Walaupun aku telah berusaha menghindarinya, tetapi tidak membuat dirinya untuk menjauhiku. Terus terang, aku merasa bersalah dan kasihan melihat pengorbanannya yang tetap setia mencintaiku. Namun, aku tidak memiliki balasan untuk itu. Halo, aku pun mengangkat teleponnya. Maaf, ganggu kamu malam-malam. Dia tetap bersikap sopan terhadapku. Ada apa? Tanyaku singkat. Mami minta foto suami kamu. Untuk apa? Aku penasaran. Tadi mereka melihat laki-laki yang mirip denganku. Papi dan Mami udah cerita tentang kemiripan aku dengan suamimu. Pantas aja Bagas cepat dekat denganku. Kenapa kamu gak ngomong selama ini, Klah? Ternyata Andrew baru tahu kebenaran tentang kemiripan dirinya dengan Mas Bimo. Dia tidak tahu kalau aku baru menyadarinya setelah kembali bertemu dengannya. Saat bersama Mas Bimo, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Mungkin karena aku terlalu mencintai suamiku itu, hingga tidak memiliki waktu untuk mengingat laki-laki lain. Bagaimana kalau ternyata kamu kakak iparku, Klah? Apa yang harus aku lakukan? Andrew kembali membuka suara. Jawaban apa yang akan Clara berikan kepada Andrew?